Rasalah Hati Channel YouTube. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucap dan syukur al-hadratnya Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini atau sampai saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, dan kita diberikannya taufik hidayatan dan tujuan yang sama, yaitu memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat agung, yaitu terjadinya Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yaitu digabung dengan acara haul daripada guru kita bersama, yaitu Syekhina Al-Alim Al-Allama Al-Arabillah Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah selalu memberikan kepada kita kebaikan zahir dan batin, selalu menjauhkan kepada kita segala kejahatan dan kemaksiatan zahir dan batin, dan segala mengabulkan hajat-hajat kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan sebagai tanda kita mengharap syafaat daripada beliau. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan Isra dan Mi'raj dan jamaah peringatan haul daripada guru kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu kita ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara acara ini yang mengundang kita semua untuk dapat berhadir dan mengikuti acara ini. Dan demikian, oleh karena itu dalam acara pada hari ini kita diminta oleh sahibul hajat untuk membaca daripada sebahagian ma'akib guru kita tersebut. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah dengan berkat kita mendengarkan atau membaca manaqibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun. Artinya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikian seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasab keturunan guru kita daripada pihak ayah beliau yang bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allama Haji Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari radhiyallahu anhu. Dan bermula nasab daripada pihak ibu beliau
adalah Masriyah binti Sofiyah binti Iyang bin Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Maka berkumpullah nasab orang tua beliau pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid. Dan adalah pada ketika dalam kandungan ibu beliau, guru kita, maka ibu beliau diberi oleh Allah akan anugerah, yaitu melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke pangkuan ibu beliau. Dan juga ketika itu ibu beliau sedang mengandung, sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau tumbuh-tumbuhan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginan itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan itu sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keratun ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari nenek beliau yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka ditinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan pada ketika itu guru kita dilahirkan ke dunia daripada perut ibu beliau, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba' 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu mata beliau hanya terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi pada kebiasaannya, serta tubuhnya pun membiru, hingga nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuh beliau beransur-ansur merah seperti warna baik kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah guru kita itu mau menyusu kepada ibu beliau, namun hanya mau mengisap lidah dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa guru kita mau menyusu pada ketika ibu beliau tiada ada orang lain di sisi ibu beliau yang bukan mahram. Dan adalah nama daripada guru kita itu masa kecilnya, yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tua guru kita dengan Muhammad Zaini atas permintaan guru kita sendiri, karena mengikut nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Irang. Dan adalah halnya atau kebiasaannya sewaktu masa kecilnya masuk hamba Allah yang termasuk hamba Allah yang mahfud, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya guru kita bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, yang tiada lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah kebiasaan guru kita dan adalah halnya guru kita tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya, hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umur beliau telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula pada ketika guru kita dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga guru kita tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun rubuh. Dan adalah halnya guru kita di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya
kepada guru kita seorang kepala gerombolan perampok, menganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga pada ketika perampok itu bertemu dengan guru kita, maka ia meminta kepada guru kita agar diluaskan akan iktikadnya yang sesat, serta dibimbing oleh guru kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah guru kita pada ketika usia beliau mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat, adalah guru kita bermimpi melihat sebuah kapal yang besar. Pada dinding kapal itu tertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika guru kita ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpi guru kita itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang pada ketiga itu, guru kita dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah guru kita pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada guru kita, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah guru kita itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan diri guru kita itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah guru kita sering pula liqa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadhah atau di waktu bangun. Dan adalah guru kita itu di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala sendiri, seperti melihat suatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati. Guru kita itu senang beruzlah, artinya menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh guru kita dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwa guru kita adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi guru kita tidak memperdulikan akan semua, karena tidak mau ia terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Pada ketika guru kita sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Habib menyuruhkan untuk terlebih dahulu bersalaman kepada guru kita, seraya berucap, cium tangan Zaini, ini kutub cilik atau kecil, ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan guru kita. Padahal di masa itu adalah guru kita masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing guru kita adalah orang tua beliau dan nenek beliau sendiri, yang mengajari akan guru kita ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah dan membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayangan. Dan pada ketika usia guru kita 7 tahun, sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton Martapura. Dan adalah guru-guru beliau pada ketika itu adalah Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zain Umar. Dan adalah guru kita pada ketika berumur 9 tahun, mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura.
Sedangkan guru-guru beliau di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Al-Haji Abdul Hamid Husin, Al-Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rafi'i, Al-Alimul Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Syahran, Al-Alimul Fadil Al-Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Al-Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Al-Haji Muhammad Saman Mulia, Al-Alimul Fadil Al-Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Sya'rani Arif radhiyallahu anhum. Dan bermula guru-guru pembimbing beliau. Yang pertama secara rohaniah adalah Al-Alimul Allama Ali Junaid Berau, bin Alimul Fadil Qadhi Muhammad Amin, bin Alimul Allama Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang membimbing guru kita untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad di Sagadung bin Al-Alimul Fadil Al-Haji Salman Farisi, bin Alimul Allama Qadhi Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, untuk mempelajari masalah hal ehwal tentang ilmu Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau membimbing guru kita secara khusus di dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alimul Allama Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Palak Bogor, dan Alimul Allama Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki, hingga kemudian Al-Alimul Allama Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki menyerahkan guru kita kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhum secara rohaniah, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkan guru kita ke bawah bimbingan Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah guru kita itu seorang yang cerdas, semua fan ilmu ia kuasai, ilmu zahir atau ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu, tasrif dan mantiq dan balaghah dan tajwid maupun ilmu aruf. Dan kecerdasan guru kita dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat digabungkan kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa guru kita adalah seorang yang at-tabakhur bil ulum, yakni ilmunya seperti lautan, dan adalah guru kita seorang yang hafal Al-Qur'an, juga hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Qur'anul Azim li Imam Al-Jalalain, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyiatul Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru taklim dan guru-guru tabarruk beliau itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut guru kita hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Al-Alimul Allamah Al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Al-Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Mashad, Al-Alimul Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Fad'aq Al-Makki, Al-Alimul Allamah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Al-Alimul Allamah Syekh Zakaria bin Abdullah Bila, Al-Alimul Allamah Syekh Yasin Al-Badani, Al-Alimul Allamah Syekh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan dari mereka itulah guru kita banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru-guru murabbi beliau sendiri. Dan adalah guru kita memulai masa bidayahnya hingga selesai nihayanya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik di dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan pada ketika kehidupan keluarga beliau sangatlah berkekurangan, yakni pada ketika guru kita masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk daripada atap rumah beliau, sehingga guru kita sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumah beliau yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang guru kita sekeluarga dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gadang pisang saja. Dan pada ketika itu pula guru kita hanya memiliki selambar pakaian saja. Dan adalah guru kita di masa itu pula pernah ditawari oleh nenek beliau 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi guru kita lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah guru kita tidak pernah bersekolah umum walau hanya sehari. Dan adalah tabiatnya guru kita itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam.
dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua, karena ibadat malam itu sudah menjadi wiritan dan dalam kekeluarganya. Dan adalah guru kita itu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukan guru kita adalah dengan membiasakan membaca zikrullah, dihadiahkan kepada guru pengajinya itu. Harta yang dimiliki guru kita selalu dikorbankan untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Artinya, dan bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan adalah guru kita itu senantiasa bersifat ilim dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul adza minan nas. Semua sifat itu sangatlah nampak pada diri guru kita. Adapun sifat pamurah sangatlah jauh daripada, adapun sifat pamarah sangatlah jauh dari diri guru kita. Apalagi tatkala mendapat gangguan dari orang yang bersifat hasud dan suka memfitnah, semua itu tidak pernah dibalas guru kita dengan hal yang serupa. Bahkan guru kita mendoakan orang yang memusuhi itu agar selalu mendapat kebaikan dan mengamalkan firman Allah Ta'ala, infaq billati ya ahsan. Artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah guru kita itu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara dan zuhud daripada dunia. Dan adalah guru kita selalu tawakal kepada Allah, namun tiadalah ia meninggalkan akan usaha dan ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama. Dan adalah tabiat guru kita itu, dan adalah guru kita itu seorang yang juga dikaruniai Allah akan sifat-sifat yang elok, bahir, rupa menawan, suara yang. Guru kita itu seorang yang dijadikan oleh Allah sebagai ulama warathatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran para salafus saleh, baik dengan cara bilha dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu nampak sejak ia membuka majelis pengajian di Kampung Karatun hingga di komplek Musalla Ar-Raudhah Sekumpul, yang dilaksanakan beberapa kali dalam ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulid Nabi SAW dan Dalail Kharat dan Burdatul Madih, dan pembacaan amalan aurat dan ahzab serta tariqah, terutama tariqah as-samaniyah. Hal itu karena guru kita adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia pada ketika itu mendapat kita, maka adalah majelisnya menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan yang terdahulu, dan menjadi di antaranya yang telah terjadi, yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala, di antaranya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hati orang yang beriman cinta kepadanya. Terbukti dengan banyaknya orang yang hadir di setiap majelis pengajiannya, sehingga majelis guru kita itu merupakan majelis terbesar di Kalimantan, yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru dari sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayang guru kita kepada umat Rasulullah SAW, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-murid beliau yang menjadi ulama al-amilin serta mendapatkan makam wasil ilallah. Dan di antara wasiat daripada guru kita, yaitu aku wasiatkan kepadamu, satu, menghormati ulama tasawuf dan ulama fiqih dan ulama Al-Quran. Dua, lurus hati tidak khianat. Tiga, murah diri suka menolong. Empat, murah tangan suka memberi. Lima, manis muka. Enam, korbankan kebaikan. 7. Menahan kejahatan. 8. Memaafkan kesalahan orang. 9. Jangan bermusuh-musuhan. 10. Jangan tamak kepada makhluk. 11. Berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. 12. Jangan mengharap selamat, melainkan dengan bersifat benar. 13. Jangan mengharap sampai kepada Allah,
melainkan mengikuti sunnah Rasulnya dan Nabi Muhammad SAW. 14. Jangan merasa bahwa engkau lebih mulia dari orang yang lain, bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat ujub. 15. Semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asah atau adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah, dan jangan engkau memaksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu. Dan di antara perkataan guru kita, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Dan setengah daripada perkataan guru kita yaitu, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlu sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmu dan amal guru kita tidak benar, yakni bid'atul dhalalah, akan membawa ke dalam api neraka. Dan setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akhirnya diwafatkan guru kita di rumah beliau di sekumpul pada sekitar jam 4.40 hingga jam 4.40 hari Arba atau Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah di dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan guru kita itu di komplek Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah guru kita itu meninggalkan akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Habib Badali. Allahumma ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi ar-rahmata wan ni'ami bi jahi rabbana hassil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana 'ala an-nabil hashimi wal ali was sahbi wal atba'i kullihim. Semoga dengan berkat manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya beserta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para aulia dan orang soleh-soleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat.